Preview. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abizar Mumtaz yang bakal nge-host untuk PSP Pulang Sekolah Podcast hari ini. Oke, kali ini kita kedatangan tamu yang menarik nih. Boleh dong Kak, kenalan dulu dengan viewer yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Syifa Kalista dari Pimpinan Ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMA Muhammadiyah 18 Jakarta. Oke, Syifa, halo. Halo, Gimana kabarnya? alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa aja nih hari ini? Kalau aku pribadi dan teman-teman IPM itu lagi sibuk untuk ngurusin musyawarah ranting. Oke, musyawarah ranting. Oke. Oke, Kak Syifa, jadi hari ini kita bakal ngebahas tentang IPM ya, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Oke, tadi sebelumnya Kak Syifa sempet sebut musran. Jadi musran itu apa sih? Boleh tahu nggak? Musyawarah itu apa ya? Musyawarah ranting tadi ya, kepanjangannya. Musyawarah ini tuh kayak forum pertanggungjawaban angkatan-angkatan aku di periode ini untuk apa aja sih proker yang udah kita jalanin nanti dipertanggungjawabin di musyawarah ini gitu. Jadi benar-benar laporin semua ya apa yang Kak Syifa dan teman-teman ranting yang udah pernah dilakuin selama satu periode. Iya, laporan gitu. Oh, oke. Dan berarti ini dalam skala besar dong ya laporannya? Iya, keseluruhan. Iya. Oke. Oke, mungkin kita bakal tarik sedikit tentang IPM. Jadi apa sih yang Kak Syifa tahu tentang IPM yang benar-benar Kak Syifa tahu gitu? Kalau aku IPM itu apa ya? Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Itu organisasi siswa yang gampangnya tuh yang gampang apa ya? Orang-orang sering dengar itu OSIS. Kayak OSISnya Muhammadiyah itu IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini sebenarnya bukan cuma sekedar organisasi siswa doang, karena sebenarnya anak-anak yang bersekolah di Muhammadiyah itu juga bisa disebut sebagai IPM, karena kan pelajar Muhammadiyah namanya kan, jadi bisa aja disebut. Pokoknya intinya dia organisasi siswa di sekolah. Oke, berarti even pun kita di kuliah, maksudnya di kampus ya, di kampus atau di kuliah perkuliahan gitu, berarti tetap ada IPM. Gimana ya, ini sebenarnya agak complicated ya. Tapi IPM itu tuh buat kita nih yang di SMA, SMP, SMK. Nah, nanti kalau misalkan mau lanjut ketika udah di kuliah itu bisa. Tapi di perkuliahan itu ada organisasi baru lagi namanya IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, kayak gitu. Oh, oke. Aku kira tuh IPM tuh bener-bener kayak sampai tingkat kuliah gitu. Ternyata di perkuliahan juga ada IMM. Juga ya? ada. Oke. Di IPM sendiri aku dengar-dengar katanya ada tingkatannya ya. Tingkatannya itu apa aja kalau boleh tahu? Jadi IPM itu punya 5 tingkatan. Tingkatan kita ini SMA, SMP, SMK itu tingkatan ranting. Terus di atas kita ada tingkatan pimpinan cabang, pimpinan daerah, wilayah, dan yang tingkat nasional itu ada pimpinan pusat. Oke, berarti kalau misalnya itu kita sekarang lagi di pimpinan ranting ya? Pimpinan paling bawah, oke. Terus tadi aku juga dengar ada pimpinan cabang. Pimpinan cabang menurut aku menarik. Coba Kak Syifa, apa sih yang dimaksud dengan pimpinan cabang itu? Ini juga jadi pertanyaan semua orang, kayak cabang tuh apa sih? Karena waktu fortasi kita ketemu kakak-kakak yang ketika di sekolah nggak ada ya. Nah, mereka tuh sebagian dari mereka itu merupakan anggota dari pimpinan cabang. Jadi tuh kayak seniornya pimpinan ranting lah yang bantu ngawasin, bantu kita buat ngejalanin proker ke depannya, ngasih kasih saran, kritik segala macam kayak gitu. Oke. Berarti kalau misal begitu tugas dari IPM cabang itu ada apa aja sih, Kak? Tugasnya sepengetahuan aku sejauh ini cabang tuh kayak menaungi gitulah, ngebantu, ngedorong anak-anak ranting buat ngerjain proker-proker mereka gitu. Oh, jadi semacam ini ya, mentor mungkin bisa dibilang? Iya, Mentor kayak ngebantu gitulah ya. Oh, oke. Dan pasti ada dong bedanya IPM cabang dengan IPM ranting. Jadi bisa jelaskan apa itu IPM cabang perbedaannya? Gimana ya? Sebenarnya IPM aja. Yes, tapi tuh gini loh, ketika kita kan udah di ranting nih SMP, SMA. Nah, nanti setelah lulus kita bisa lanjut ke cabang. Nah, bahkan ketika SMP dan lulus dari IPM SMP itu kita bisa lanjut ke cabang langsung. Jadi nggak mesti lanjut dari SMA dulu, tapi dari SMP kita udah bisa lanjut cabang. Gitu bertahap lah.
ketika kita udah lulus dari ranting, intinya itu kita bisa langsung masuk ke cabang kayak gitu. Oh, oke. Dan berarti kalau misalnya, tapi pernah nggak sih di sekolah Muhammadiyah 18 Jakarta ini khususnya, atau yang di daerah sini yang Kebayoran Lama, ada nggak sih yang emang dari SMP terus dia tiba-tiba langsung lanjut ke cabang gitu? Pernah ada kayak gitu nggak? Ada aku kenal sama salah satu kakak fasilitator aku waktu pelatihan. Itu dia ternyata seumuran sama aku. Wow. Dan aku kaget banget karena ternyata dia seumuran. Terus pas dengar ceritanya dia, ketika dia lulus dari SMP, dia bisa lanjut ke cabang langsung kayak gitu. Oke, berarti dia ini aku tanya dikit, berarti dia tetap sekolah di Muhammadiyah juga atau sekolah di luar Muhammadiyah? Dia di luar Muhammadiyah. Di luar Muhammadiyah? Iya, jadi intinya kalian udah masuk di PM dulu aja. Ketika lulus kalian bisa langsung ke cabang. Dan sekarang kebetulan kakak ini juga OSIS di sekolah barunya. Gitu. Jadi banyak. sibuk buat dia. Susah banget, pasti sibuk banget itu ya. Iya. Sibuk banget. Dan ngomongin tentang cabang, Kak Syifa ada nggak keinginan untuk berlanjut ke cabang dari ranting? Iya, keinginan aku untuk masuk cabang tuh udah ada dari semenjak Fortasi. Karena kan udah dikenalin kan ada tingkatan cabang dan atasannya. Dan aku tertarik banget untuk masuk ke cabang. Kayak semenarik itu kah? Semenarik itu. Gitu. Karena kan kalau di sini ya, terutama di Muhammadiyah 18, itu kita gabung terutama Fortasinya sama SMP dan SMK-nya. Jadi tuh relasinya tuh luas banget dan aku tertarik akan hal itu. Oh, jadi untuk memperluas relasi yang lebih banyak lah ya. Iya. Oke, Kak Syifa, jadi kalau misal kita tarik mundur ke IPM Ranting yang sekarang ya. Jadi selama di Ranting, Kak Syifa ada nggak sih momen-momen berkesan ataupun yang lucu banget gitu kalau diingat-ingat di IPM Ranting? Berkesan tuh ada dua. Sebenarnya banyak sih, tapi yang paling berasa itu ada dua. Itu yang pertama ketika kita Fortasi angkatan yang tahun ini, itu kan kita harus melakukan pelatihan dulu untuk siap nggak sih kamu jadi kakak kelas di Fortasi nanti. Nah, pelatihan dan Fortasi itu beneran yang kayak semelekat itu di hati aku karena kita beneran senang sedih bareng-bareng dan kekeluargaan itu berasa banget gitu loh. Dan terus juga ada setelah Fortasi itu ada TM1, dan TM1 tuh kita kan udah kenal ya sama adik kelasnya. Jadi tuh kekeluargaannya semakin berasa lagi sama adik kelasnya dan kayak akrab banget gitu. Seru banget ya. Iya. Jadi nyesel dikit waktu itu nggak sempet ikut pelatihan. Nggak apa-apa deh, yang lalu sudah berlalu. Oke. Terus ini kan sebagai anak organisasi kan pasti sibuk banget ya, benar-benar super sibuk. Dan Kak Syifa pasti juga ada keinginan untuk lanjut PTN kan pasti. Iya. Ya kan, pasti mesti bagi waktunya belajar, apalagi kan sekarang kalau PTN itu mesti nilai rapot kan yang dinilai, bukan lagi. Nah, untuk itu Kak Syifa ada nggak sih bagaimana caranya membagi waktu antara Kak Syifa belajar di rumah atau kegiatan-kegiatan yang di rumah dengan kegiatan di IPM atau organisasi ini gitu? Sebenarnya ini kan opsional ya, tergantung pribadi masing-masing. Tapi kalau aku sendiri itu aku ngebagi jadwal gini. Di sekolah itu jam sekolah itu udah tergabung sama organisasi dan belajar. Itu ketika jam sekolah. Nah, pulang sekolah sampai maghrib biasanya tuh ada kegiatan organisasi. Dan itu capek banget dong ya. Dan gak ada waktu belajar di jam-jam pulang sekolah itu. Jadi aku ngebagi buat belajar lagi di rumah itu setelah Isya. Jadi sebelum tidur aku biasain baca buku dulu atau nulis-nulis tugas kayak gitu. Oh, oke. Berarti ada ya tetap pembagian waktunya Tetap ada dong, ya? masa ditinggalin. Oke. Dan pasti selama kakak ber-IPM atau berorganisasi ya kan, itu ada nggak sih benefit yang didapat gitu? Ada, tentunya ada dong. Masa ya pasti. organisasi nggak ada kan? Tapi itu yang paling berasa benefitnya itu kan dulu aku COVID ya. Kita semua angkatan COVID dan gak punya teman waktu itu aku. Iya, bener banget. Terus karena gak punya teman, ketika denger IPM tuh jadi didorong lah kayak lo bisa punya temen lo di sini gitu. Dan akhirnya aku masuk IPM dan temen aku sekarang banyak, alhamdulillah. Dan bangga tentunya. Terus juga di IPM itu ada kayak pelajaran-pelajaran dasarnya yang harus kita kenal, terutama di kemuhammadiyahan itu ngebantu banget karena kan
Doski juga punya ini ya, pelajaran kemuhamadiahan. Iya, pelajaran kemuhamadiahan. Dan itu kebantu banget di situ karena kita udah tahu dasar-dasarnya dari IPM duluan kayak gitu. Jadi udah punya basicnya lah ya Iya. untuk belajar kemuhamadiahan. Oke. Kak Syifa, jadi penutup nih pertanyaan terakhir. Kak Syifa ada nggak kesan dan pesan untuk anak-anak IPM yang akan melanjutkan ini kan juga pengen musran berarti yang sekarang yang angkatan atas pengen lengser kan? Ada nggak sih pesan dan kesan untuk anak-anak IPM seangkatan kakak yang ranting kelas 11 ini dan kesan pesan juga untuk penerus kakak yang kelas 10? Buat yang kelas 11, ini sebenarnya aku sering banget ngasih tahu ke mereka, tolong yang kelas 11 ya, lanjut ke depannya karena ya kalau misalkan sendiri kan nggak bisa bertahan ya, Iya. kita butuh rangkulan satu sama lain. Jadi tolong teman-teman semuanya lanjut anak-anak IPM kelas 11 untuk yang ngebantu adik-adiknya nanti dan Betul. ngebantu teman seangkatannya juga. Terus buat anak adik-adik kelas 10-nya, kalau misalkan mau join IPM, join aja karena pintu IPM terbuka selebar-lebarnya. Betul. Kalian gak usah takut tentang apa yang akan kakak-kakaknya lihat ke kalian. Intinya kayak percaya diri dulu aja. Betul banget. Jadi gitu ya teman-teman, IPM tuh bukan organisasi yang gimana-gimana banget. Kita di sini benar-benar kayak keluarga, ngerangkul satu sama lain dan ya pasti banyak banget benefit yang kalian dapat di IPM. Oke, mungkin untuk podcast kali ini segini aja, Kak Syifa. Siap. Mungkin bisa kita lanjutin buat pertemuan berikutnya. Oke. Oke, terima kasih. Mungkin teman-teman podcast kita sampai kali ini aja. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya host Ahmad Abizar Mumtaz di PSP Pulang Sekolah Podcast hari ini mengundurkan diri bersama rekan saya. Syifa Kalista. Kita undur diri, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.